kepada lembaga Jatman. Jatman niki memang lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama ibu-ibu nggih. Dados Jatman karo NU ki ya sak siji nggih. Tapi namine Jatman nggih. Tidak ada nama lain kecuali Jatman. Lah tingkatan ingkang napa niku tingkat wilayah naminipun Wusta. Ingkang tingkatan kabupaten namine Syu'biyah. Nggih, leres nggih. Syu'biyah. Mangke tingkat kecamatan naminipun Husniyah, nggih. Naminipun Husniyah. Nggih. Ya, istilah-istilah niku nggih perlu ngapunten panjenengan sedaya fahami, nggih. Fahami supaya napa? Karena sekarang niku nggih lucu wong urusan thariqah kok dadak jek ana banding-bandinganipun. Mulane ampun kelintu, nggih. Ibu-ibu nggih, siap nggih. Namine napa, Bu? Jatman. Kurang ene ora kanggo. Nggih, Jatman boten kena ninggal N boten kena. Istighosah lan manaqib kubra ingkang dipun selenggarakan ikhwan akhwat Idarah Subyah Jamiyah Ahli Thariqah Mutabarah An Nahdiyah. Jangan lupa tadi Kiai Lutfi dawuh yang ada An Nahdiyahnya, yang ada N-nya. Nggih napa nggih? Pramila biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin kita saged rawuh. Ingkang nomor kalih mugi-mugi shalawat serta salam tetap kawunjukaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah, ngarsanipun Gusti Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para ikhwan akhwat ingkang kula hormati, khususipun ingkang kula hormati Kiai Dzikron Abdillah sebagai mustafad utawi Rais Idarah Wusta Jatman Jawa Tengah, saha Kiai Zainal Arifin Maksum, Katib Ali Idarah Aliyah, ingkang kula hormati Kiai Lutfi Rais NU Batang, Kiai Munir Tanfidiyah, Kiai Ahmad Abdurrahim Rais, dan Kiai Zainal Mutakin Mudir dari Jatman Batang, para pejabat ingkang rawuh, Pak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, ya, Kapolsek, ya, lan ugi sedanten Kemenak ingkang rawuh, lan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ya, ingkang sami rawuh ing majelis menika. Para hadirin hadirat sekalian, ikhwan lan akhwan ingkang kula hormati lan kula remeni. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, saya kira-kira sudah 6 bulan lalu dipun pesen kali Kiai Abdurrahim bahwa beliau akan meminta saya bisa hadir di forum yang seperti ini. Saya terus terang dredeg melihat ini kalau 10.000 kurang sedikit kira-kira gitu. Tadi undangannya 5.000 tapi ingkang rawuh lebih kira-kira plus minus 10.000. Nah, saya tidak menyangka kalau yang hadir begitu rupa. Ini menunjukkan para Bapak Ibu sekalian bahwa ruhnya Nahdlatul Ulama adalah thariqah. Karena memang tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa thariqah. Ya thariqah itu ya Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama ya thariqah itu sendiri. Jadi saya menjadi ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Islam masuk di Indonesia itu wonten 3 generasi. Generasi pertama wonten ing abad 8, artinya sekitar tahun 800-an. Nah, zaman niku namung memberikan bahwa Islam akan hadir di Indonesia, dan itu ada di Sumatera Utara, daerah Barus, dan disitulah Bapak Ibu sekalian
Islam hanya di sekitar itu. Karena tahun 800 itu Jawa khususnya lan Indonesia pada umurnya sampai dengan Bali itu tumplek-blek tasih agamanipun lintu dereng Islam. Baru di abad ke 11 ketika VOC dan seterusnya menjalankan perdagangannya dengan waktu itu namanya pun Tasik Nusantara, nggih. Lah itu perdagangan di Indonesia Timur, rempah-rempah, kemudian disitulah orang Arab, orang Cina, orang Portugis datang dan sambil menyebarkan agama Islam. Tapi belum cepat bertumbuh kembangnya Islam di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, setelah tahun 13 abad ke-13 ya, abad 14 khususnya di 1405 ketika Sirnaning Mojopahit itu, dan disitulah Islam berkembang dengan cepat karena dua. Engkang pertama bahwa ada namanya yang namanya pun tokoh inggih menika Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Asmoro Kondi berarti dari Samarkand. Samarkand berarti dari negara Uzbekistan. Beliau yang mengajarkan menyebarkan Islam sampai ke Asia Selatan termasuk di Campa di mana di Indonesia juga. Saat itu beliau nggadahi ponaan ingkang nami Putri Compo. Lah Putri Compo niku akhiripun dipun simah-simah dipun nikah kalih Brawijaya ke-5. Nah, dengan Brawijaya ke-5 itulah kemudian lahir sinten Raden Fatah yang mendirikan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang ada di Demak. Sinten Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi inggih menika bapakipun Sunan Ngampel. Jadi beliau mengislamkan di Indonesia dengan dua cara, satu membawa thariqah, dua menikahkan keponakannya dengan Brawijaya ke-5 yang akhirnya Islam masuk di dalam istana dan itu mempercepat masuknya Islam. Apa makna niki? Nopo ingkang kula pendet hikmah di dalam cerita ini? Hikmahnya adalah karena Syekh Ibrahim Asmoro Kondi dari Uzbekistan dan beliau thariqahnya adalah Naqsabandiyah, Sunan Ampel juga adalah Naqsabandiyah, itu yang mempercepat pengislaman di Indonesia khususnya di Jawa yang sebelumnya tidak beragama Islam. Saya nggak usah sebut agamanya ya, masih pakai henengi gitu kan, masih meditasi tok. Maka dengan demikian mengapa orang Islam, mengapa orang Jawa yang agamanya waktu itu masih agama yang lain kok menerima Islam? Karena beliau-beliau membawa idiom-idiom agama Islam dengan thariqahnya itu seperti mirip dengan agama mereka. Jadi Islam yang bersenyawa dengan kultur, Islam yang bersenyawa dengan masyarakat Jawa, yaitu Islam yang berthariqah. Enten amal ini pun di dalam satu makomnya itu inggih menika wukuf. Wukuf itu mereka menyebutkan adalah meditasi, meneng hening heneng henung. Tapi kita hening heneng henung ditujukan dumateng ngarsanipun Gusti, sampai namanya istighraq, sampai fana, sampai baka. Jadi bedanya hanya siapa yang dituju. Beliau adalah Sang Hyang Widi, kalau kita yang dituju inggih menika Gusti Allah. Ngoten. Jadi inilah yang saya sebut bahwa Islam di Indonesia, Islam yang kita pahami oleh Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah tiada lain adalah berthariqah. Jadi kita harus bersyukur kepada para wali songo khususnya Sunan Ampel ya dan juga Sunan Kalijogo yang mengislamkan dengan cara berthariqah. Nggih? Ngertos, mulai ngertos? Jadi kesimpulannya setunggal. NU nggih thariqah, thariqah nggih Nahdlatul Ulama. Cuma pertanyaanipun
nopo tiyang NU sedanten sampun mlebet thariqah? Nah, ini das pundi ngoten niku lho critane Islam teng Indonesia itu thariqah lho kadung mlebu NU, masuk NU kok gak gelem mlebet thariqah niku lho. Angel nggih. Ayo berthariqah sik lah, sawahku sik arepe tandur, ngoten nggih. Ayo thariqah sik, putuku sik nggodha, ngoten nggih. Sik tak golek duit, ngoten nggih. Pokoknya alasan itu serba alasan. Nah, itu semua yang menjadi inspirasi para muassis Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sancuri, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad, termasuk Gus Dur sendiri, semua itu berthariqah. Jadi lek wong NU ndak gelem thariqah itu rada gumun lho kula. Nggih napa nggih? Leres nggih? Nah, niku prolog. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, di dalam surat Kiai Abdurrahim menyebutkan kepada saya diminta untuk menerangkan ma huwa thariqah mu'tabarah. Ini rada mboten ngaji umum nggih, dadi rada khusus niki. Karena suratnya jelas yang sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, saya akan memulai terhadap satu yang dinamakan napa niku tasawuf. Babakan kita beragama, ya. Babakan kita beragama itu kan kita dipun sebat udkhulu fis-silmi kafah. Mlebu kowe kabeh nek Islam itu secara kafah keseluruhan. Ajaran yang benar dan sempurna ingkang dipun beto Rasulullah niku nggih akidahe, nggih syariate, nggih tasawufe. Jadi wong sing bener inggih menika ingkang nglampahi tiga-tigane akidahe nggih sae Ahlussunnah Jamaah, syariate manhajnya juga kita lakukan dengan min arba'il madhab, tetapi tasawufnya juga kita lakukan, yang itu dilakukan menurut Imam Ghazali dan Syekh Abu Junaid al-Baghdadi. Tapi rata-rata rata-rata tiang niku sing Islam namung mandeg teng syariat. Nah pertanyaannya, lek pun namung teng syariat sempurna mboten? Menurut kula mboten. Tiang ingkang sempurna beragama Islam niku nggih syariate dilampahi, thariqahe dilebeti, nggih. Hakikatnya didapatkan, makrifate nggih dapat. Itu namanya keempat-empatnya harus dijadikan kehidupan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama. Jadi dengan demikian thariqah itu adalah sesungguhnya dipun namakan inggih menika tarbiyatur ruhaniyah. Sekolahnya ruhani itu ya thariqah. Kalau sekolahe wong luwe wetenge kedah dahar, nggih napa nggih? Tapi lek ruhaninya kosong, nggih kedah zikir, kedah thariqah. Jadi kalau tidak dikasih makanan ruhani juga nggak akan sampai. Karena itu Bapak Ibu sekalian, thariqah itu sesungguhnya menjawab dari kesempurnaan kita beragama, ya Islamnya, ya imane, ya Islame, nggo isane. Nggih napa nggih? Islam, iman, Islam, ihsan. Napa artanipun ihsan? Niku ingkang dipun sampaikan malaikat Jibril dumateng ngarsanipun Gusti Rasulullah. Belum mengatakan anta budallaha ka'annaka tarah. Panjenengan sedanten menawi nyembah Gusti Allah, menawi ibadah dumateng ngarsane Gusti Allah seakan-akan ka'annaka tarah, panjenengan mirsani kehadiran Allah fis sifati kamaliyah wal ma'iyah, ya, dalam kesempurnaannya. Fa illam takun tarah, lamun to kita sedanten dereng ngertos, dereng saged mirsani Gusti Allah dalam arti sifat ma'iyah, ya, maka dengan demikian tarah fa innahu yarah, Gusti Allah sing mirsani. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, ini yang disebut dengan orang berthariqah. Karena itu
Karena kita ingin anta buta kana taroh, maka cara untuk ke situ nggih menika bertorikoh. Nah, torikoh itu tiada lain adalah tujuannya kalih. Ingkang pertama inggih menika tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Ingkang nomor kalih inggih menika tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ikhwan akhwat, teng diri kita itu ada nafsunya enggak? Enten kolbunnya mboten? Sinten sing menang antara kolbun dan nafsu? Sing kathah sing menang nafsu. Nafsunya nafsu kedonya, nafsu wong wedok, nafsu wong ganteng, nafsu harta, nafsu sampai lali nggih. Pramila ini cara membersihkan agar al-qalbun kal malik menurut Imam Ghazali, agar kolbun itu sebagai malik, sebagai raja, wal aklu kal wazir, dan akal itu seperti menteri, maka hatinya harus dibersihkan untuk mengalahkan dari nafsunya. Karena itu orang bertorikoh itu biasanya sampun tazkiyatun nafas, hatinya yang membimbing, bukan nafsunya yang memimpin. Kalau nafsunya masih memimpin, itu namanya masih lawamah wal amarah bisu. Nafsu yang jelek kan dua itu, amarah kalih lawamah. Napa niku? Suka maidu, ghibah, hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya nggih. Jadi wong lek toriko pun mboten saged, ndak oleh marah wong toriko. Tasik panjenengan tasik suka nesu mboten? Toriko ini kudu diasah malih. Karena itu tasih lawamah, tasih ghibah, tasih makaru, masih rencana iye kayane aku bisa ngalahkan karo koncoku. Mbuh carane piye pokoknya aku sukses menghalalkan segala cara. Itu sanes orang yang bertoriko. Lah, kalau orang bertoriko itu yang membimbing hatinya, nggih, sanes sekedar absor, mata telanjang. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa innaha la ta'mal absor. Sesungguhnya manusia itu yang buta bukan penglihatannya, tetapi walakin a'mal qulub allati fis sudur. Tetapi kebanyakan manusia itu yang buta hatinya yang ada di dalam sanubarinya. Mata tahu ini bukan duitku, nggih. Ini duitnya rakyat, nggih. Kok masih dijukuk? Kok masih dipendet? Kok tasih korupsi? Tasih kathah sing korupsi? Naudzubillahi min dzalik, nggih. Kenapa? Ya karena hatinya yang buta. Kalau matanya tahu kalau ini bukan milik saya, ini milik rakyat. Tapi justru tahu dari mata itulah akalnya nyari jalan piye duit rakyat masuk di dalam saku dan brankas saya yang besar itu ya kemarin ya. Tahu? Satu brankas di dalam rumah duitnya 475 miliar, emasnya 74 kilo loh. Duitnya sapa? Duitnya panjenengan niku. Al ngenti itu utawi ngentit, al korupsi utawi korupsi niku yotrone rakyat. Mengapa seperti itu? Karena hatinya nggak dibersihkan. Karena itu saya memimpikan sebagai mudir ali, sebagai ketua umum, piye carane seluruh dari pejabat negara itu bertorikoh, setuju? Sehingga nanti tidak ada penyimpangan. Allati fisudur, hatinya yang dibersihkan. Alla bidzikrillah tatmainul qulub. Engkau harus berzikir pada Allah biar engkau hatimu tenang. Nggih, ya ayyuhalladzina amzkurullaha dzikron katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukrata wa asilah. Pagi siang malam berdiri selalu berzikir, itulah namanya orang yang bertorikoh. Itu namanya tarbiyatur ruhani. Sekolah jiwa, sekolah ruhani. Engkang nomor kalih Bapak Ibu sekalian inggih menika tasfiyatul qulub,
membeningkan mata hati. Karena kalau mata hati bersih, maka itu akan bisa memantulkan cahaya. Ibu-ibu, khususnya ibu, kalau ini kulo garap. Ibu, sampun ngantuk, sampun luwe, nggih. Ya wong toriko kudu betah luwe kan? Taklilut ta'am, nyedikitkan makan, bukan sedikit-sedikit makan. Wong toriko itu adalah taklilul kalam, menyedikitkan bicara, bukan sedikit-sedikit bicara, semua dikomentari. Yang ketiga adalah taklilul naum, menyedikitkan tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Maksud tasfiyatul qalib, membeningkan hati itu apa? Ini yang dijawab oleh Imam Ghazali yang dipun sebatakan al-qalbun kal mir'ah, hati itu seperti kaca. Coba ibu-ibu sedinten ping piro, ping pinten ngoco. Ayo ping pinten. Mboten saged dihitung kan? Bangun tidur ngoco, mau mandi, habis mandi, pakai baju, mau bedaan, mau lipstikan, mau alisan. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau panjenengan mboten gadah kocok, kira-kira bisa memantulkan wajah kita di dalam kocok itu mboten? Mboten saged kan? Padahal itu adalah nurullah fi nur qalbi bitasfiyah. Cahaya Allah akan hanya bisa memantulkan di dalam hati yang bersih, dan itu yang akan memantulkan di dalam nurul wajhi, wajahnya cerah, wajahnya senyum, smiling ya, senyum merekah. Ya, wong lek toriko itu wajahnya tuh adem. Nggih napa nggih? Karena zikirnya itu memantulkan antara kolbun, hati dengan wajahnya, sehingga kehidupannya itu memenuhi dengan nurul hayat. Hidupnya penuh dengan cahaya Allah. Coba bayangkan kalau hatinya itu gelap. Aswadul qulub, gelap gulita. Qaswatul qulub, yang penuh dengan kekerasan. Kira-kira manusia bisa lembut enggak? Enggak bisa kan? Karena itu zikirnya salah satunya kalau di Naqsyabandi itu zikirnya apa? Zikrul latifah, gitu? Zikir latifah, melembutkan di dalam ruhani kita, ya kolbunnya, ya ruhnya, ya sirnya, ya khofinya, ya akhfanya, ya natikohnya, dan jami'ul badan. Nggih napa nggih? Itu dengan demikian kita nurullah fi nurul qalbi, thumma nurul wajhi, thumma nurul hayat. Jadi wong sing seneng, wong sing bahagia hanya satu di dunia ini, yaitu tiyang ingkang sampun lebet tore. Itu namanya tasfiyatul qulub. Nah, sekarang ganti bapak-bapak. Tasik ngeses mboten? Ngeses. Nah, niki kula ngeses nggih, pura-pura ngeses. Kula niku pun 45 tahun mboten ngeses. Jadi bibirnya masih merah ini. Nah, bapak-bapak itu lak ngeses, kadang-kala iki pun telek, pun telas kopinya. Buake utis niku kan teng mriki kan. Mboten dibuang mriko kan, kadang-kala utisnya dilebetaken teng gelas, teng cangkir. Nggih napa nggih? Nah, coba bayangkan. Menawi gelas yang kotor itu, ini kok jarang dibuka nggih? Menawi gelas kotor, panjenengan sukai air putih, saged dipun unjuk mboten? Mboten kan? Nah, kersane dipun unjuk berarti kudu diresiki malih kan? Menungso nggih ngoten niku. Lek atine sik kotor, walaupun salat, walaupun nggih zikir, tapi mboten lebet teng ati. Mergo apa? Enten penghalang, enten yang namanya apa? Satir yang menjadikan kita itu tertutup hijab kita dengan Allah karena hati kita masih kotor. Coba ini gelasnya bersih, disukani toyo putih, maka bisa diminum. Karena sudah bersih, hatinya bersih, sehingga dengan demikian air itu bisa diminum. Ngoten.
Itulah fungsi bertorikoh inggih menika tasfiyatul qalbi, membenangkan mata hati kita. Kersanipun mukasyafah, kersanipun musyahadah teng dateng ngarsanipun Gusti Allah. Napa mukasyafah? Yaitu tidak adanya hambatan di dalam diri kita di hadapan Allah. Apa itu musyahadah? Yaitu menyaksikan kita terhadap kehadiran Allah. Bukankah Al-Quran menyebutkan wa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kita dimanapun kita berada, bagi orang yang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, nggak akan merasakan musyahadah terhadap Allah, karena dia masih nyerong sana nyerong sini kan, dia masih ngambil haknya orang lain, berarti dia tidak musyahadah, karena itu dia tidak al-muraqabah, karena itu dia tidak di dalam pengawasan saking Gusti Allah. Jadi tiyang ingkang sampun thariqah niku biasanipun muraqabah yang dalam pengawasan Allah. Wa nahnu ilaihi min hablil warid, karena Allah itu lebih dekat dengan kita daripada ulet lahir kita. Ngoten lho nggih. Piye carane bersih? Kudu berthariqah. Karena itu berthariqah itu hukumnya fal hukmul thariqah fa huwa wajibul ain inda kulli muslimin wa muslimatin. Karena berthariqah itu semua ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Padahal kita harus menjalankan mengamalkan Quran lan Quran hadis ada apa? Sabar, mujahadah, napa malih? Istighosah. Kemudian kita adalah melakukan zikrullah dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Terus napa terus? Sampun apa sampun? Sedikit malih. Maka dengan demikian untuk tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa dan mentasfiyatul qalbi, membendingkan mata hati, itu yang harus dilalui inggih menika wonten 3, inggih menika takhalli. Napa? Napa takhalli niku? Yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang madzmumah. Iri, dengki, hilangkan. Itu berarti kosongkan diri kita, bersihkan diri kita seperti tiflul ma'ani ketika kita sedang lahir procot, dan itulah nanti akan menjadikan alam kurbah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang bisa masuk alam kurbah apabila dia bersih, dan itu siapa? Yaitu orang yang berthariqah. Pokoknya kosong. Hanya ada satu yang serba ada, selalu ada, kapanpun ada, tidak pernah tidak ada, yang pasti maha ada, inggih menika Gusti. Kalau kita itu kan fana. Oke, nomor setunggal. Carane. Nomor kalih inggih menika takhalli. Napa? Takhal? Coba sareng-sareng takhal. Takhalli inggih menika menghiasi ruhani kita, akal kita, hati kita dengan akhlak mulia, dengan menyibukkan istighol kita itu hanya Allah, 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 Allah. Karena itu Naqsabandi ingkang kula nderek inggih menika ada namanya zikrullah darul anjuman fil qalbi. Zikir di dalam hati fi kulli yaumin halin sa'atin waktin. Setiap saat hati kita selalu berjenut, Nabi kita itu nyebut nama Allah. Monggo merem sedikit aja, 1 detik. Merem sedanten. Ikuti denyut nadi. Kita mulai. Konsentrasi sama dengan denyut nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsud. Allah. 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 Sampun. Itu cara zikir namanya darul anjuman. Kita kholwat di dalam keramaian, sendiri dalam keramaian. Kita kerja tetap zikir, tetap ngajar tetap zikir. Kita lagi masak zikir, karena hati kita itu tidak lepas dari Allah. Sehingga dengan demikian setelah takhalli kita menjadikan tajalli. Napa? Yaitu terpancarnya cahaya makrifat yang ada di dalam hati kita, sehingga dengan demikian cermin yang kita miliki itu menjadi cermin yang bersih. Ngertos caranipun? Takhalli, tajalli,
dalam rangka mendapatkan tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi mahwa at-tariqah. Jadi Bapak Ibu sekalian bertoriko sekian banyak puluhan ribu itu kersanipun ngertos, dasaripun ngoten niku. Nggih napa nggih? Di dalam setelah kita tajalli, maka ndongone wong torikoh niku mboten namung mlebet surga. Nggih napa nggih? Lek gur mlebu surga, Rabi'atul Adawiyah mboten purun. Ya Allah, ini Rabi'atul Adawiyah itu mujahid dan wali perempuan. Beliau mengatakan gini doanya, ya Allah, jika aku beribadah ini karena takut surgamu, masukkan saya ke dalam. Kalau saya beribadah ini karena takut nerakamu, maka masukkan saya ke dalam nerakamu. Jikalau saya beribadah ini karena ingin surgamu, justru saya jangan masukkan surgamu. Tetapi saya menyembah beribadah engkau karena mahabbah, karena cintaku kepada engkau. Jadi mahabbah itu makomnya tinggi. Orang kalau mahabbah itu kan hanya dua. Siji namanya dauk, nomor kalih nomonipun sauk. Dauk wa sauk. Dauk napa dauk? Rasa. Napa dauk? Itu namanya thariqah, itu amalul batin wal ma'rifatu amilud dauk. Jadi wong lek thariqah hatinya yang bicara, bukan nafsunya. Tapi kalau sudah makrifat, rasa yang didapatkan. Nah, wong kalau sudah punya rasa itu abadi. Kiai Rohim pun di Rohim. Sampun nikah pinten tahun? Oh, lali piye saya? Putune loro ya. Saya sebut saja nikah wis 20 tahun lah ya. Yusuf pinten sih jenengan? Lali juga. Ben ketok nom terus lali ya. Bila lahir 64. Kula lahir 62. Kula sakniki usul saka sudah papat. Coba mriki. Nah. Sudah papat lawan sudah loro. Oke, tok nom aku dah. Ngapunten nggih. Sampai lali aku. Dauk. Beliau nikah yang sudah 3 tahun itu kalau tidak ada dauk, nggak ada rasa, sudah pisah kok. Betul? Rasa itulah yang mengalahkan ego. Manusia satu laki perempuan tidak ada yang sempurna, justru karena ada rasa itulah yang saling menyempurnakan. Betul? Uang wedok lanang suami istri lek ego-egoan 5 tahun bubar kok. Nggih napa nggih? Lah itu pramila sing nom-nom itu sik 10 tahun nikah kok ndak ono rasa, lunga 10 tahun ndak mulih, berarti rasanya pindah ke yang lain. Bahaya napa bahaya? Ndak bahaya ta? Nah, sing nomor kalih hingga menika sauk rindu. Wong lek ana rasa kangen apa mboten? Sing dikangeni napa? Yatrane napa? Bapak ibu-ibu itu sing dikangen lek tanggal 1 tok Mari tanggal 1 gajian yatrane dikasih kangene manten-manten ilang. Pun ngoten nggih. Pun ngoten. Pokoknya rindu itu tidak boleh. Rindu sampai kapanpun antara kita dengan suami, karena itu ada dauk dan sauk. Jadi dauk dan sauk itulah yang dirasakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Aku kangen engkau ya Allah. Aku sangat mendalam cintaku padamu ya Allah. Sehingga dengan demikian dungone wong thariqah itu adalah min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Wa yadkhulu jannata bighairi hisab. Amin. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Masuk surga tanpa dihisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nisbat-nisbat thariqah masing-masing
yang Naqsabi dengan Syekh Muhammad Bautin Naqsabanti, yang Qadiriyah nanti masuk surga bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang Sadili bersama Syekh Abu Hasan As-Sadili, begitu As-Satori dan seterusnya bersama Rasulullah, para pemimpin kita masuk surga bi ghairi hisab. Itu tiang thariqah. Wa yadkhuluna bi ghairi hisab wa fil jannati lan nek surga nanti fi ru'yatil rabbil alamin, kepanggih kalih Gusti. Soale lek namung surga tok, surga niku nggih makhluke Gusti. Neraka nggih nerakane makhluke Gusti. Itu bedane wong thariqah kali sing mboten. Wong lek sing mboten thariqah, aku sing penting mlebu surga. Lek panjenengan mlebu surga tur kepanggih Gusti, remen apa meremen? Itu adalah kebahagiaan yang tiada tara, yang hidung belum pernah mencium, telinga belum pernah mendengarkan, ya, dan mata belum pernah lihat. Ketika kita puncak kebahagiaan kalau ketemu Allah, liqa'illah wajhullah. Amin ya rabbal. Terakhir, ini rada dawa titik ya, sedikit aja, karena tadi sambutannya banyak. Masa saya ado-ado Jakarta ngomong kur 5 menit, rugi, ngene oke. Nah, salah ya waktunya aku kayak titik. Nah, terakhir, thariqah sing sae niki pesenipun Kiai Abdurrahim. Thariqah sing leres niku napa? Cirine wonten 3. Inggih menika al manhajus shahih. Manhajnya sahih. Caranya, ubudiyahnya, auratnya semua sahih. Dan ada yang membawa, ada mursyidnya. Nggih napa nggih? Yang nomor kalih adalah as-syekhul kamil, syekh yang sempurna, yang punya adab, yang membimbing, yang menjadi irsyad, menunjukkan. Itu caranya. Yang ketiga, ciri thariqah ingkang sae nggih menika al-muridus shadiq, murid yang benar, niatnya benar, mlebu thariqah aja golek ilmu jaduk. Kathah sing ngoten niku. Aku mlebu thariqah ben ora tedas tapak paluning pandi. Ya. Aja. Mlebu thariqah ingin menika muraqabah wa muqarrabah. Dekat dengan Allah dan ingin diawasi oleh Gusti Allah. Nah, kalau seperti itu muridnya baik, syekhnya kamil, manhajnya sahih, kemudian mursyidnya mutasil kata Rasulullah, itu thariqah yang hendak harus panjenengan ikuti. Jadi kalau tidak ada 4 ini, aku duwe murid katakan. Kalau aurat 200.000 katakan, penuh. Dia nyusun aurat sendiri, kemudian ngangkat thariqah, ngangkat mursyid sendiri, kemudian yang lain ikut di situ disebut thariqah. Saged napa saged? Mboten sah. Karena dia tidak mutasil kepada Rasulullah. Karena dia ngangkat sendiri sebagai mursyid. Auratnya disusun sendiri. Aurat yang ada di thariqah, di dalam satu thariqah sejak Rasulullah sampai sekarang sama. Itu namanya al-manhajus shahih. Manhajnya adalah yang sahih. Jadi hati-hati bapak-bapak yang muda, kok ada kiainya pinter banyak bikin aurat, kok dia mengatakan saya ini adalah thariqah, tidak mutabaroh. Thariqah mutabaroh cirinya 4 tadi. Karena itu panjenengan sampun leres. Melebet jatman itu adalah siratal mustaqim. Amin ya rabbal. Karena ini jalan yang lurus nanti dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Cukup ya. Ini kalau saya terangkan sampai jam 4 sore loh. Bicara thariqah niki. Tapi sementara cukup nggih. Karena apa? Karena kersanipun Syu'biyah Batang ngundang malih mangke. Oke, sedikit satu lagi. Di dalam kitab, saya baca aja tapi tidak terangkan. Kalau saya terangkan panjang ini. Di dalam kitab Adabul Suluk disebutkan, wa ya ayyuhal murid inayatun tammatah bisuhbil akhyar. Wahai para murid-murid, hendaklah engkau mencari perlindungan seorang guru bisuhbati dengan penuh sahabat dengan orang-orang yang baik. Wa mujalasatus sholihin, dan engkau harus duduk bersama orang sholihin. Di dalam Al-Quran disebutkan wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah engkau selalu bersama orang shodiq.
Siapa orang sotik? Orang yang sotik adalah orang yang bertorikoh, para mursyid yang mutasil tadi. Ya, wa kun sadidul hirsi ala talib, hendaklah engkau selalu mencari. Al-Quran menyebutkan wabtaghu ilail wasilah, ini perintah. Al-Quran itu perintah loh. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman bertakwalah Allah, wabtaghu ilail wasilah, carilah olehmu tu wasilah, carilah olehmu guru, carilah olehmu syekh, carilah olehmu mursyid thariqah. Wajah itu, dan engkau kalau sudah masuk thariqah harus jahidu sungguh-sungguh. Ya, wajah ila sabili apa? Kalau sudah begitu la'allakum tuflihu, agar kita menang. Ya, maka dengan demikian wa kun sadidul hisni ala talib, siapa yang kita cari? Syaihun soleh, syekh yang soleh, mursyid yang soleh. Siapa? Mursyidun nasi, mursyid yang selalu memberi nasihat. Nggih napa nggih? Karena mursyid itu tugasnya irsad, memberi petunjuk. Siapa lagi ciri orang mursyid? Arifum bis syariah, orang yang makrifat, orang yang mengetahui syariatnya kuat. Apalagi syaratnya? Salikil litorikoh, orang yang selalu mengajak bertorikoh kepada Allah. Itu coba mursyid ngajak 10.000 masuk torikoh, berapa pahalanya? Itu tidak bisa dihitung. Ya. Kemudian dha'iqatil haqiqah, yang bisa merasakan dhauknya tadi, rasanya, hakikatnya kita bersama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau malam bisa nangis di hadapan Allah, itu namanya lazzatul munajat. Hati pandangan sudah lezatnya beribadah, nangis di hadapan Allah. Ya, itu nama dha'iqatul haqiqah. Kamilul akal, mursyidnya itu yang akalnya pinter, akal. Wasi'as sadr, yang hatinya selapang lapangan, yang tidak ada batasnya. Kok ada mursyid sedikit-sedikit marah, itu bukan mursyid. Ngapunten nggih. Karena ciri seorang mursyid adalah wasi'as sadr, hatinya itu seluas langit dan bumi yang tidak boleh sedikit pun orang dendam. Asyasatu arifin bitabin nas, yang bisa mumaziz, bisa membedakan oh ini manusia. Karena itu mursyid biasanya nuraninya, himmahnya, karomahnya itu ada. Oh ini kurang baik, ini biasanya niatnya hanya grubyuk-grubyuk, belum tulus ikut thariqah, itu kelihatan. Nah, maka dengan demikian itu syarat menjadi mursyid yang disebut dengan al-mursyidun kamil, dan itu syarat bagi thariqah yang mutasil kata Rasulullah sallallahu alaihi. Demikian, terima kasih. Panjang ini kalau satu-satu diterangkan. Matur suwun Kiai Rahim, matur suwun Kiai Dzikron, matur suwun Kiai Zainal yang sampun kerso milih saya sebagai mudir ali, sebagai ketua umum thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah se-Indonesia. Ya. Mugi-mugi doaken nggih kula sabar, ikhlas, istiqomah di jalan thariqah. Kula niku pun sumber biasa danten ya sebagian nggih. Kula nggih pegawai negeri pernah, anggota DPR 2 periode, anggota BPK 3 periode. Kemudian BUMN komisaris BUMN 3 periode, ya. Dan sekarang saya PLN itu kula sing komisaris. Jadi tugas kula urusan donya, nerangi rumah-rumah kersane bidang dakwah, menawi berthariqah lek dalu kersane ini nguripno ati. Nah, jadi tugas kula itu urusan urip menguripkan lah. Nguripkan rumah dan nguripno ati kersane selamat dunya akhirat. Dan itu yang kita jadikan wayat khulu jannata bi gharisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih. Hapunten alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula rumiyin nate dipun dangu seorang alim saking Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Jambi yang masih keturunan Syekh Arsad Banjar Datuk Kelampian, sinten Syekh Ali bin Abdul Wahab Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Jambi sing tesih dzuriyah Syekh Arsad Banjar. Sedherekipun tuan guru sekumpul ugi Ustadz Bakhit dangu dateng kula
Kiai, dulu Kiai Nawawi kan punya kitab namanya kitab Mafzaul Khalaik. Kitabnya masih enggak? Kula padosi pun boten wonten. Lah teng kitab niku dipun sebataken zikir itu ada dua. Ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu zikir yang belum lewat talqin bi atorikoh. Jenengan ento undangan tahlilan wonten zikire niku arane zikir hasanat. Ento undangan istighosah ono zikire arane zikir hasanat. Zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Zikir darajat itu zikir yang sudah lewat talqin bi atorikoh, itu namanya zikir darajat. Dikir sing munggahno derajate usul tekan Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek dereng tarekah wis dikire bernilai hasanat, kebagusan, kebajikan. Tapi zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat biar usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Jadi mila Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sing ngalimi kaya ngono tetep zikir darajat bi'at tarekoh. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru tarekoh. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari sinten? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Simbah Kiai Soleh Darat Semarang, itu guru syariatnya. Guru tarekohnya Mbah Hasyim Asy'ari rumiyin mondok teng Mekah, menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas. Talqin bi at-tariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang Simbah Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU ki tariqah. Lho menawi sampun presa pendiri NU tariqah kok iji ana pengurus NU sing gurung tariqah jajal niku. Lho menawi sampun presa pendiri NU tariqah iji ana pengurus NU sing gurung tariqah, kuwi ya berarti pengurus NU sing gurung tariqah niku. Mudeng mboten niku. Mbah Hasyim Asy'ari tariqah. Mbah Hasyim Asy'ari ini narik kesempatan punya strategi orang ngetok ke tarekoi. Soalnya ngetok ke tarekoi dihincim karo londo. Lajeng mboten kersa dados mursyid Mbah Hasyim Asy'ari, namung ikhwan biasa. Lajeng saking Jombang sing tunggal dadi mursyid Mbah Romli Tamim Petalongan Jombang. Mbah Hasyim lu fokus nang NU-ne, Mbah Romli fokus nang tarekoi niki. Sebab teng tanah Jawa niki Pak nuwun sewu, sing paling kendel nantang londo ki santri sing pun tarekoh. Sing paling kendel nantang londo. Santri kala lahir wonten dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Asmane Jawa Antawirya. Asmane santri Mustahar. Mondok teng Tegalsari Jetis Ponorogo, Jawa Timur menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari. Ngaji ilmu tauhid, fikih dan sebagainya. Mondok wonten santren Mbah Gelen Purworejo ngaji tafsir Jalalain datang si Mbah Haji Baidowi santren Mbah Gelen Purworejo sing semari teng Godekan Bantul Yogyakarta. Ki Haji Baidowi punya putra bernama Ki Haji Hasan Mukibat. Ki Haji Hasan Mukibat kemarin punya putra, punya keturunan menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi kelahiran Palembang TIY Mbah Gelen Purworejo niku keturunan tarekoh niku. Sejarah niku. Antawirya ngaji ilmu tarekoh dengan Ki Haji Taftazani Kartosuro. Napa tarekoh Satoriyah? Siapa Ki Haji Taftazani? Putranipun Mbah Ki Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta. Sing asmane keraton BPH Sandio. Kalau wingi kula malam Jumat ngaji teng keraton Jogja. Terakhir Antawirya ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmu banser, ilmu pagaran nusa, ilmu polisi, bangsane nguntal gotri, pring petuk, kayu stigi barang niku lho. Dateng sinten Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Mbah Nur Muhammad Ngadiwangsa niku Pak nuwun sewu Mbah Dalhar Watu Congol mondok teng Mekah di atas 28 tahun. Mbah Nur Muhammad sampun situ. Ning ngancani Mbah Dalhar mondok teng Mekah ngriko, saben dina ngancani ngaji, musyahadah tatap muka. Padahal pun situ. Niku Antawirya menika putranipun Sultan Hamengkubuwana kaping 3 garwa saking Pacitan. Niku. Antawirya sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samonate dumugi Pantelosari, kula sampun
Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Niki. Sejarah niki. Ontowiryo niku patunge numpak jaran nganggo jubah serbanan, ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sang isor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo gadah asma Kiai Abdul Hamid. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri ya tarekat. Asmane asli Ontowiryo. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asmane asli Ontowiryo. Asmane santri Mustahar. Dini asmane komplit Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Slarong. Apal? Mbok menawi wonten ing badhe ngrekam kula wangsuli. Lho, Diponegoro niku tiyang soleh. Tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Maka Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalati rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan. Maka sering-seringlah menyebut orang soleh. Orang yang paling soleh Kanjeng Nabi. Pramila menawi jenengan asring nyebut asma Nabi, tentram atine. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Baru menyebut gelar Nabi, maka warga NU sering menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan kerap nyebut Habibul Qalbi, tentram atine. Disebut nggo lagu kena ya Habibul Qalbi, ayo ya khairal baroya ya lici tabil haqqi Rasulul hidayah. Monggo ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Sareng-sareng ya Habibal Qalbi ya khairal baroya ya lici tabil haqqi Rasulul hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Ontowiryo menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun 1800 langkung dumugi 3 desa. Senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo utawi Diponegoro. Sejarah. Pramila menawi jenengan kersa tindak datang Magelang, meresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor Ekskarsijen Kedua, sekarang namanya Bakor Wirdoa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun ningali langsung teng Magelang. Quran, tasbih, kitab pondok pesantren namanipun Fathul Qorib, itu peninggalan Diponegoro. Pertama Quran, kenapa Quran? Diponegoro seorang muslim. Tilaran kaping kalih tasbih. Kenapa tasbih? Diponegoro ahli zikir malah tarekat. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawai 20 rakaat, subuhane nggo kunut, Jumatane adzan loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian, yen ruwah sadranan ruwahan. Cara Magelang ditambahi nanggap kubro siswa. Mudeng mboten niku. Bermadhab Syafi'i. Terus saiki jenenge Nahdlatul Ulama. Sing duwe lagu Yalal Waton terus. Hebatnya Mbah Wahab, Indonesia merdeka tahun 45, sebelum tahun 16 Mbah Wahab wis ngendika, Indonesia tanah airku. Sakderenge tahun 16. Cuma oleh ngendika biladi. Cara Jawa ini Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia niku di sini apa di sana? Ayo. Sana apa sini? Sini Indonesia bukan sini. Panggonan zaman kula riyen mondok dipun wucal Pak Kiai kula. Panggonan cedak disebut kaya-kaya adoh kena asal niate takzim hormat tata krama unggah-ungguh.
Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita orang-orang mukmin, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Lho, dzalika kala isim isyarah, kata ganti nggo nuduhno sing adoh. Monggo Quran ki cedak. Udah cedak lah kudune hadzal kitab. Ning Allah orang ngendika hadzal kitab malah dzalikal kitab. Sange jeneng kadang-kadang hadza yo ora paham, dzalika yo ora paham, ora tak kenal ngaji biyen. Nuwun sewu. Niki hadzal kitab. Tidak begitu. Dzalikal kitab. Terus belum ada 6 bulan Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Belum ada 6 bulan. Kata Profesor Martin, dulu itu Belanda paling takut dengan santri-santri yang sudah toreko. Profesor Martin sang Belanda. Bahkan dulu Belanda pernah mengirim orang cerdas dari Belanda. Dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Siapa namanya? Dr. Douwes Dekker, itu Belanda. Dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Akhirnya semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya setelah kenal kiai, kenal santri, dia punya pendapat, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Niki sejarah. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Niki sejarah niku. Kula suwun ing do mantep nggih. Zikir niku penting. Kan wonten hadis nyala sampeyan pirsa. Al-dzikru afdhalu minal jannah wa ma fiha. Zikir kuwi luwih utama timbang swarga sak isine. Di mana? Li anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Zikir niku hake Gusti Allah. Swarga hake kawula. Hak Allah di atas hak Allah. Mula zikir luwih utama timbang swarga sak isine. Malah tumrap tiyang awam niku zikir iso nggo ganti donga. Kan kula jenengan Allah ngendika man lam yatmuni aghdabu alaihi. Sing ra tau ndonga tak seneni. Allah sing ngendika hadis qudsi. Maka jangan berhenti berdoa. Kalau bisa doa sekian banyak kita hafal. Tapi enggak mungkin, betul? Ya semampunya. Kepaksane ora iso ndonga, Allah kasih solusi jalan keluar. Allah ngendika man sagalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani rahu dailami. Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ora kober ndonga apa-apa, ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa, kurang apa jelu. Iki mula ketungkul zikir ki penting. Sayangi kula jangan cok kuarik ketungkul nyuwun nggih mboten. Ketungkul gawe proposal. Nanti raini persis proposal. Ya proposal ki ya penting, tapi zikir enggak kalah pentingnya dengan proposal. Kalau wangsuli Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ora kober nyuwun apa-apa tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa. Monggo ikhtiar ketungkul zikir. Carane golek guru zikir jenengane mursyid thariqah. Ngaten niku. Niki. Man sagalahu dzikri ning ya tetap nyambut gawe. Lho nggih mboten. Allah yang ngendika harik yadaka umzil alika rizqa. Allah ngendika obahno tanganmu kowe tak duni rezeki. Allah ngendika. Nyambut gawe hukumnya wajib. Nganti nyembelih wedhus munakil lak nyambut gawe. Lho nggih mboten. Dene jenengan pun sepuh mboten mampu dimaklumi dening Gusti Allah. Selagi isih mampu nyambut gawe hukumnya wajib. Lah wong Kanjeng Nabi menyambut damel kok. Nabi niku sedasa tahun buruh angon wedhus. Semua para nabi diuji mengembala kambing. Gangsal was tahun Nabi bakul dagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. Nabi gangsal was tahun bakul dagang. Yuswa selangkung tahun Nabi pun sugih, ekonomi pun temoto. Dados semanten pikantuk Dewi Khadijah. Gandeng Nabi pun sugih dados semanten pikantuk Dewi Khadijah. Mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dosa. Unta setunggal saat ini paling murah 50 juta, 20 setunggal miliar. Nabi dadi penganten, mahare mas kawine setunggal miliar. Sementara jenengan cukup seperangkat alat sholat tunai. Sah ngono gitu. Mudeng mboten. Pendiri NU Mbah Hasyim Asngari
santrine sampun kathah tasih nyambut damel. Mbah Hasyim Asy'ari sadian wonten peken cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage bikak lapak bangun teng peken cukir sadian. Midhare riwayat sadian apa? Sadian soto. Pendiri NU tau dadi bakul mbako. Memper nek wong NU dosa ngerokok nggih boten nggih. Sejarah ngoten. Menawi kula terus terang mboten nate ngerokok, terus terang kejaba Ji Samsu ngoten niku. Ngoten niku. Simbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang nate ngendika Ji Samsu ki basa Cina, ji ki maknane loro. Sam loro subuh rong rakaat Mbah Maimun ngendika ngoten. Sam telu maghrib telung rakaat. Su papat zuhur asar isya. Rokok wae ngelingke salat kok. Mula riyen teng pondok wonten santri sing gawe syair, separo pakai bahasa Arab. Yen dimanani yang bagi prayoga ba'dal akli ing dalam sausi mangan apa anta adada yang ta udut sapa sira. Ya sak karepe sing aran kok. Mudeng boten. Niki mula santri tebureng zaman kuno nuwun sewu menawi pas dina pagi niku kawit esuk do teng cemplong pagi karepe mbahke nggen kelingan pasar yuk prai ngaji niku santri tebureng zaman kuno ngoten niku. Dadi teng Jawa Tengah niki penanam tembakau pertama niku putu kiai Mbah Ki Abdullah Takwim yang terkenal dengan Mbah Ki Kedu asmane Jawa Ki Ageng Mekukuwan. Nandur tembakau pertama teng Katekan Ngadirejo Temanggung mriku teng cekat Jelumprit Pring Sewu kula cok ngaji tekan mriku. Ternyata Mbah Abdullah Takim niku nate gadah garwa saking Purworejo Mbah Nyai Mbagelen Purworejo. Lajeng furqah kondur teng Temanggung ngoten niku. Dan ternyata masih cucu tiang Purworejo. Putune sinten? Mbah Ki Abdul Jalal Awalangit Ngombol Purworejo. Sinten Mbah Abdul Jalal? Mantunipun Mbah Raden Santri Gunung Pring Muntilan Magelang. Sejarah niku. Iki. Tata lahir nyambut gawe, nggih tetep batin ndonga. Ngoten niku. Kula kemutan riyin alit bapak kula menika cok kulaan teng Pasar Johar Semarang. Kula kelingan sing alit dari bapak kula. Kulaan sarung, kulaan peci ansor bapak kula niku. Kula kemutan. Niki mula tak suwun kula jenengan sedaya teng Jatman niki tetep di dalam Nahdlatul Ulama. Lu melu NU niku penting nuwun sewu wonten hadis la tajtami'u ummati alat dolalah. Hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi yang disebut cuma mudhof ilaih. Jadi hadis itu lengkapnya la tajtami'u ulama'u ummati alat dolalah begitu. Maka arti kontekstualnya kesepakatan ngulamae umatku ra bakal nyasarake. Yen kesepakatan umatku isi mungkin nyasarake. Kalau kesepakatan para ulama dijamin benarnya. Mbah Hasyim Asy'ari ngedekaken NU riyen mboten piyambakan dengan kesepakatan para ulama. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Romli Tamim, ada Mbah Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Haji Ridwan Abdullah Surabaya, wonten Mbah Kiai Mas Ali Abdul Aziz Surabaya, wonten Simbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Baitullah Sembah Asnawi Kudus, wonten Mbah Abdul Halim Weding Sumedang Jawa Barat, Bapakipun Pak Asep, kiai terkaya se-Indonesia, dan masih banyak lagi. Maka yang harus kita ikuti ini ormas keagamaan yang berdiri atas dasar kesepakatan para ulama. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Untuk sing mantep kali NU nggih. Hari ini banyak ormas keagamaan tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati jangan diikuti. Yang kita ikuti adalah hasil kesepakatan para ulama. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Punya Bandung namanya Jatman. Nggih mboten niku. Niku. Kula estu sing mantep. Nek ora mantep kalah karo Pak Mantep. Pak Mantepe mantep kok. Kula duwe lagu mantep. Mila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir derek dateng torekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir. Monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah Imam Mahdi
Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Masya Allah. Lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam, 1 Ramadan tanggalnya, tak menyusu di siang harinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Mila niki ramane Syekh Abdul Qadir menika asma Sayyid Abu Soleh Jangki Dausap. Lahir wonten dusun Jilan. Kula nate ziarah teng kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilan, Provinsi Tus, negara Iran. Niku menjelang lahir ramanipun Sayyid Abu Soleh nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, ya waladi Aba Soleh aqtaqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nu bainal awliya wal aqtab kasa'ni bainal anbiya war rusul. Nabi ngendika, putuku Abu Soleh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti Allah. Anakmu kang bakal lahir ki anakku dhewe, kekasihku lan kekasih Gusti Allah. Derajati anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Niku nuwun sewu kang putra dereng lahir, kang Rama sampun pirsa sing lahir ki lanang. Tiang Jawa nek gadah garwa ngandhut sepuh, biasanya selak pingin ngerti lanang apa wadon, nggih mboten. Sakniki gampil ana USG lewat dokter. Biyen durung ana USG terus do takon dukun-dukun bayi. Mbok, bojoku meteng tuwa meh babaran lanang apa wedok, mbok? Dukune bayi kondo, "Nggih, bojomu metenge lonjong apa buntek?" Piye to, Mbok? Ngene, sing wis-wis nek wong ngandhut kok lonjong, biasane anake lanang, nek buntek wadon. Lah kok ngono? Wong lanang ana lonjongane masalah itu. Mulih tekan ngomah bar magrib nyawang bojone meteng tuwa turu ngelikar. Lonjong apa buntek ya judeg. Kadang ketok lonjong, kadang ketok buntek. Takon dukun bayi liyane, "Mbok, bojoku meteng tuwa meh babaran lanang apa wedok?" Dukune kono, "Nggih, bojomu kemproh apa resikan?" Piye to, Mbok? Ngene, sing wis-wis nek wong ngandhut kok resikan, biasanya anake wedok. Ana wong ngandhut kok bola-bali jungkatan, bola-bali ganti kelambi, bola-bali ngilu, bola-bali nangkot. Sing wis-wis anake wedok mergo akeh wong wedok ki resikan. Ning nek ngandhut kok kemproh lanang lho. Mergo akeh wong lanang kuwi kemproh nggih mboten. Kemproh ya wong lanang ra iso ditutupi, wong kula Semar piyambak kok. Ana wong omahe apik, pasang kalender ana gambare Mbah Kiai, kober-kobere cateli katok jare. Kula weruh dhewek ngoten niku. Tapi ramane Syekh Abdul Qadir pirsa menawi jaluk ora saka dukun bayi, saking Kanjeng Nabi, lahir lanang tenan menjelang subuh. Masa waktu subuh tekan duha, zuhur, asar. Bayi Abdul Qadir menika sak dangunipun wulan Ramadan bertahun-tahun menawi siang mboten nate nusu dhateng ibunipun. Selama bulan Ramadan, apa manane Syekh Abdul Qadir bayi wis poso. Nuwun sewu teng Jepara ndak wonten bayi poso. Jepara ana bayi 50 tahun ra poso. Awan-awan nusu malah lho. Sing guyu pengalaman ketara niku. Mudeng mboten niku. Niki Syekh Abdul Qadir sejarah niki. Dengan mendengarkan sejarah orang soleh, Allah turunkan belas kasihan. Amin. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo dipun kembangaken tarekahipun nggih. Wau dipun cepengi sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa. Ngaten mawon saya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.